warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua, yang jumlahnya tidak mungkin bisa kita hitung. Yang bisa dihitung kita bersyukur berapa kali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dibimbing untuk bisa menjadi umatnya yang bisa meneladani beliau, dan pada akhirnya kita akan diposisikan di barisan Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat, dan akan mendapatkan jamuan yang paling luar biasa, yang kita diberikan minum yang terambil dari teladan Al-Kautsar. Ini yang dimuliakan Allah. Saya membuat tulisan ini. Yang pertama, untuk melaksanakan kewajiban kita. Perintah dalam Islam bukan sholat yang pertama. Perintah dalam Islam adalah membaca. Tapi membaca itulah yang sering kita tinggalkan. Oleh karena itu, saya membuatkan tulisan untuk menunaikan kewajiban kita. Minimal 11 atau 12 halaman itu dibaca satu bulan. Bisa diulang-ulang. Karena kalau hanya mendengarkan, itu berapa persen yang tertangkap, dan yang tertangkap pun segera lupa. Yang selanjutnya, kalau tulisan, kalau memang dirasa bermanfaat dan baik, bisa dipakai, disebarkan kepada orang lain, dipakai untuk apa saja. Bahkan memakai nama Anda juga saya izinkan. Ini namanya saya sengaja saya tidak memberikan nama, supaya kalau yang memerlukan pemberian nama silakan. Jadi itu arti maksud dari tulisan ini, supaya kita melaksanakan perintah Allah membaca. Maka sih sebulan tidak mampu membaca 11 halaman. Pada pagi hari ini kita akan membaca surat An-Naml, lanjutan bulan yang baru ya. Kita akan lanjutkan ke surat An-Naml ayat 82. Seperti kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu berbicara tentang masa lalu. Karena Allah meliputi masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Allah juga membicarakan perihal hari ini. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pikirkan, seperti surga, neraka, dan juga hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana nasib kita nanti di alam kubur, bagaimana nasib kita di akhirat. Kalau kita menjadi orang yang taat atau sebaliknya menjadi orang yang maksiat. Ayat ke-82 Allah berfirman, ini sebetulnya ayat ini gak enak karena pemahaman yang tidak enak didengar, tapi ini harus diimani. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan, maksudnya ketetapan Allah tentang azab telah jatuh atas mereka, telah ditetapkan untuk mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Yang punya HP silakan sambil dilihat. Kami keluarkan bagi mereka seekor makhluk binatang dari bumi. Tukallimuhum, yang akan berbicara kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa sesungguhnya manusia dulu sebelumnya tidak meyakini ayat-ayat kami. Jadi nanti di akhir alam dunia, dari penghujung alam dunia sebelum datangnya hari akhirat, setelah ditetapkan bahwa orang ini kafir, orang ini mukmin, itu sudah dicap, nggak bisa berubah lagi tuh mendekati hari kiamat. Allah akan mengeluarkan binatang. Ada orang mengatakan binatang subuhan, ada orang yang mengatakan majazi, kiasan. Tapi saya lampirkan di tulisan ini dari At-Tabari aja salah satu, yang dia meyakini bahwa betul-betul keluar itu binatang. Bedanya dengan binatang yang ada adalah binatang ini bisa berbicara, kamu kafir. Bahkan mengatakan kepada mereka, kamu kafir, maka ditandai. Kamu tidak percaya, tidak yakin dengan ayat-ayat. Dan salah satu hadis yang dikutip oleh At-Tabari adalah bahwa binatang itu membawa dua benda. Satu tongkatnya Nabi Musa, satu lagi tongkat cincinnya Nabi Sulaiman. Dengan tongkat dia menandai orang mukmin. Dengan cincin Nabi Sulaiman dia digoreskan. Ini orang kafir, orang tidak yakin. Di dalam ayat ini kita mendapat pelajaran bahwa inti pesan dari ayat ini adalah kita harus menjadi orang yang yakin dengan ayat Allah, yakin. Karena kita sering kali nggak yakin, kalau kita nggak sampai. Kata Allah, surga itu seluas langit dan bumi. Gimana ya nggak sampai pikiran kita. Neraka itu satu levelnya 500.000 tahun perjalanan, itu aja. Bagi orang yang iman beramal soleh dikasih surga. Kita itu harus sampai pada derajat yakin aja. Apa sih susahnya? Kecuali orang yang berdosa kan. Bagi orang yang beriman beramal soleh yakin bahwa setiap amal yang kita lakukan semuanya berkontribusi terhadap nasib kita nanti di akhirat. Setiap keburukan yang kita lakukan berkontribusi untuk kesengsaraan nanti di akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan bukan di akhirat saja, tapi sudah mulai di dunia. Tapi kalau di dunia itu Allah yarji'un. Kalaupun orang mendapatkan balasan atas kesalahan mereka, tujuannya apa? Satu, Allahum yarji'un. Orang yang korupsi di penjara, harapannya dia jadi sadar, tidak korupsi lagi. Orang penjahat di penjara, tujuannya supaya tidak menjadi penjahat lagi. Tapi lebih banyak belajar jadi lebih mahir penjahatnya. Tapi tujuan Allah memberikan musibah, hukuman atas kesalahan kita. Tujuannya bukan menghukum. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya kembali lagi ke jalan siratal mustaqim yang benar.
Jadi di sini ada tidak dijelaskan bentuknya seperti apa, Allah. Tapi yang hebat adalah binatang ini bisa mencak-mencak kalau bahasa kita. Kalian kafir sih, kalian tidak yakin gimana ayat. Ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fa hum yuzaun." Yang bawa HP silakan sambil ikuti, ada filenya sudah di-share. Wa yauma nahsyuru, dan ingatlah pada hari kami mengumpulkan min kulli ummatin, dari setiap umat. Umat itu ada suku bangsa, ada umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang lain. Faujan, segolongan. Kalau di surat An-Nasr ada afwajan, ya. Bergolongan, bergoyang, berbondong-bondong. Di sini faujan, segolongan, mimman yukadzibu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fahum yuzaun, dan mereka dikumpulkan dan dibagi-bagi kelompok. Jadi nanti ketika dibangkitkan di hari akhirat ini, Al-Quran itu berbicara tentang jauh ke masa depan, hari kiamat bahkan ya. Yang kita tidak akan tahu kalau Allah tidak menjelaskannya. Yang dijelaskan Allah nanti ketika dibangkitkan di hari akhirat, kami akan pilih orang yang durhaka, yang tidak percaya kepada Allah, dikumpulkan. Orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, pada kitab-kitab sebelumnya, akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dibariskan. Bahwa Yuzaun dibagi kelompok-kelompok, dan suruh baris, dibimbing oleh malaikat. Boleh ada yang lebih cepat sehingga ada yang tertinggal, baris rapi, dijaga, dipertontonkan, dipermalukan. Itulah nasib orang yang tidak percaya pada ayat Allah. Kenapa kok ayat ini menakut-nakuti gitu Al-Quran? Memang cuma dua Al-Quran itu, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan peringatan. Supaya apa? Supaya kita takut. Memang supaya takut. Karena surga itu disediakan liman khasyya rabbah, yang takut kepada Allah. Kalau yang takut kepada Allah gak mungkin masuk surga. Wa man khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut kepada Allah akan mendapat dua surga. Di surga bagi orang yang takut. Jadi penting kita merasa takut kepada Allah, sehingga nanti di akhirat dari umat siapa dikumpulkan, terus dibariskan, dan perjalanannya bukan sehari dua hari, ratusan tahun, dibariskan, dipertontonkan betapa hinanya mereka. Mudah-mudahan kita tidak ada di sana. Ya misalnya kini sekarang ada penjahat ditangkap kemudian dipertontonkan, baru ditangkap KPK aja dilihat nangis. Ya emang terhina, kita tuh gak enak jadi orang yang terhina. Ya nanti jadi manusia terhormat. Kalau kita ingin menjadi manusia terhormat di akhirat, jalannya harus yakin dengan ayat-ayat Allah dan Al-Quran. Yakin. Dan alhamdulillah kehadiran Bapak Wafa di sini adalah wujud atau bukti nyata dari keyakinan kita. Mudah-mudahan ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kalau nggak yakin nggak mau datang sini. Insya Allah Allah dikelompokan kita ke dalam orang yang yakin.
Jadi boleh nanti di copy bagi yang tidak punya HP atau tidak, di copy saja, bisa dikasih orang, bisa dibaca sendiri. Ayat ke-84 yang penjelasan ditulisan lebih banyak. Hatta idza jauh, sehingga apabila mereka sudah sampai ke hadapan Allah, kami bariskan semua definisi orang jahat tadi. Nah, ketika mereka sampai di hadapan Allah, maka Allah akan berfirman, akadzabtum bi ayati, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku? Bayangkan kalau kita ditanya siapa? Dulu kalian sudah mendustakan ayat-ayat, apakah kalian mendustakan? Dan karena mendustakan itulah yang membuat kalian terhina hari ini. Walau tuhitu biha ilman, padahal kalian gak tahu ilmu, gak menguasai ilmunya. Quran salah, Quran gak layak lagi hari ini, padahal kita gak paham ilmunya. Kenapa Allah menentukan ada hukum waris, hukum kisos, hukum apa? Itu udah gak zamannya lagi. Bagian warisan menurut apa namanya? Menurut yang tidak pantas, menurut faraid gitu ya. Karena anak laki-laki, anak perempuan sama, ya udah mendustakan. Nah, kenapa perempuan harus ditutup auratnya? Dan mereka punya hak untuk tampil indah di hadapan orang, gitu misalnya, memperlihatkan keindahan dan kecantikannya. Mereka tidak percaya perintah harus waliyadribna bikhumurihinna ila jibihinna, tidak percaya. Anak-anak perempuan sekarang tidak malu lagi kan? Anak perempuan, ibu-ibu, kadang-kadang nenek-nenek pakai celana pendek. Saya sering melihat nenek-nenek pakai celana pendek, ada nggak pantas-pantasnya. Ya tapi, atau orang berjilbab, rapi jilbabnya, di bawahnya leci. Itu sama dengan telanjang. Itu kan nggak punya ilmu, walaupun itu punya ilmu. Dan yang paling menyesatkan bagi seorang ayah, paling merepotkan bagi seorang ayah ketika di dalam kubur anaknya nggak pakai, nggak menutup aurat, istrinya nggak menutup aurat. Sehebat apapun dia amalnya di dunia, sengsara di dalam kubur karena akan kontribusi terus dari dosa. Dan itu tidak bisa ditolong lagi. Penyesalan seorang ayah sudah membesarkan, mendidik sebagai anaknya pakai celana pendek, terbuka auratnya, terutama yang laki-laki. Atau yang laki-laki nggak menutup lutut. Kita sering kali laki-laki angkatnya nggak menarik, tapi kan ada syariat di Islam sampai lutut. Harus minimal tertutup lutut sama aurat itu laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi jangan pakai celana pendek lah kalau di luar rumah. Akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman. Amma kuntum ta'malun. Atau apakah yang sebenarnya kamu kerjakan? Jadi yang kalian kerjakan itu apa aja sih? Kamu nggak tahu ilmunya, tapi kamu menentang. Jadi maunya apa? Allah itu hakim. Hakim itu segala keputusan, segala hukum, segala aturan itu berdasarkan keadilan dan kebijakan. Hatta hukuman itu karena keadilan. Keadilan yang seadil-adilnya. Dan yang diberikan kepada kita itu keadilan Allah yang paling tepat. Kita dikasih A, B, C, kita dikasih kesehatan, atau sebaliknya dikasih sakit. Allah itu nggak salah, semua adil, semua tepat. Jadi nggak ada. Ya, tidak boleh kita mengeluh marah pada Allah, kita harus introspeksi. Kalau kita mengakui bahwa Allah sebagai Roh kita, maka kita harus menerima apapun apa yang diberikan Allah. Oleh karena itu, kita diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina.
Namanya rodi itu billahi robba itu bukan ketika enak aja. Apapun yang dia kasih kepada kita, kita harus itu rodi itu billahi robba, dan sebaiknya kita ucapkan itu pemimpin hati kita 3 kali pagi, 3 kali ibadah maghrib atau pagi hari dan sore. Rodi itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Itu bukan hanya untuk Muhammadiyah ya, untuk kita semua. Kalau mau madahalan itu dulu selalu di sekolah, di mana ya, semuanya namanya pendidikan Muhammadiyah harus membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu adalah seharusnya kita yang mengucapkan semua, bukan ciri Muhammadiyah. Ayat ke-85. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Wa waqa'al qawlu 'alaihim, dan jatuhlah perkataan atau hukuman atas mereka bima zalamu, disebabkan oleh kezaliman yang mereka lakukan. Fahum la yantiqun, dan mereka tidak bisa berkata apa. Nanti di akhirat ketika diberikan sudah ditetapkan hukuman, kau masuk neraka, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak punya argumen apa. Dan mereka diberikan ditetapkan hukuman karena kezaliman mereka. Dan zalim yang paling besar mungkin belum ya, di surat Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang paling besar kezaliman adalah syirik. Karena syirik tidak mungkin bisa diampuni kalau terbawa mati. Kalau dosa besar apapun Allah kehendaki dan ada jalannya, bisa dimaafkan, diampuni. Tapi kalau syirik sudah pasti ke neraka. Oleh karena itu harus hati-hati, jimat, cincin, kedukun, sedekah bumi, sedekah laut, itu sebut ya sedekah langit, seolah-olah bahwa itu benar, padahal itu salah, kesyirikan. Dan dengan mengatasnamakan itu warisan nenek moyang, padahal tidak harus. Kita harus tunduknya kepada ayat, bukan kepada warisan nenek moyang. Warisan nenek moyang yang ma'ruf, yang baik, yang selaras dengan ayat-ayat Allah, tentu boleh disebutnya ma'ruf. Nah, kalau sudah dihadapkan di hadapan Allah, mereka nggak bisa berkata-kata, nggak ada argumen apapun, alasan apapun, dan tidak diterima kalaupun ada. Coba bayangkan kalau di surat As-Sajdah yang biasa dibaca imam ini, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, orang yang berdosa itu tunduk aja di hadapan Allah. Dia mengatakan, Rabbana awsalna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan menjadi orang soleh. Dan sekarang kami yakin, tapi Allah tidak mengabulkan dan tidak, pasti tidak. Di gambaran ini diceritakan agar kita tidak masuk ke dalam kelompok. Kemudian Allah berfirman, "Warushina la ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Tetapi sudah menjadi hukum ketetapan Allah. Jika sekiranya aku mau, kami akan beri semua orang bahagia, jadi hidayah, jadi orang baik. Tapi kan manusia dikasih memilih, itu hukum takdir kita adalah memilih. Kita mau membuka hati, telinga, mata, akal untuk menerimanya, atau mau menutupnya, itu pilihan. Itulah ketetapan Allah, dan ketetapan Allah adalah
akan memenuhi neraka jahanam itu dengan manusia yang tidak mau membuka hatinya untuk menerima hidayah. Wadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu bima kuntum ta'malun. Oleh karena itu rasakan azab ini. Kami melupakan kalian, tidak memperdulikan kalian. Kalau dulu kalian ketika di dunia juga tidak memperhatikan, tidak memperdulikan ayat, tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Jadi setelah diketok, tadi kan baru melihat ya. Setelah ditetapkan kamu masuk surga, udah diam aja, nangis aja mungkin. Kan baru ditangkap aja nangis. Apalagi kalau sudah diketok palu. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-86. Alam yarau. Nah, ayat ini berbicara tentang ayat kauniyah, ayat dari alam semesta yang Allah tunjukkan kepada kita. Bahwa sebetulnya kalau kita pakai akal, pakai hati, tersebar tanda-tanda kuasanya Allah di sekeliling kita, di atas, di bawah, kiri, kanan, belakang. Sekarang Allah mau menceritakan tentang ayat kebesarannya. Apa ayat kebesarannya? Alam yarau. Apakah mereka tidak memperhatikan? Perhatikan. Perhatikan itu bukan sekedar dengan mata, akal, pikiran, dan hati. Kalau kita dengan mata aja kan, matahari terbit kelihatan, bulan terbit tidak kelihatan, pohon tumbuh, tapi nggak pernah dengan hati dan pikiran. Siapa yang berjalankan matahari tajri? Kullu yajri fi falakin yasbahun, berabad-abad itu dan berjalan di falak. Wasakhkhara ma fis samawati wal ardi. Allah menundukkan untuk kita apa yang ada di langit dan di bumi. Itu ayat Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayatnya. Awal alam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan anna ja'alna laila, bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat. Liyaskunu fihi. Malam dibikin gelap agar kita beristirahat. Liyaskunu fihi. Siapa yang bisa mendatangkan malam? Allah. Allah yulijul laila fil nahar wa yulijul nahar fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang, Allah yang memasukkan siang ke dalam malam. Allah tunjuk siapa manusia di seluruh alam dunia yang bisa mengendalikan siang dan malam. Kalau maunya, kalau di acara nih tanggung, stop malamnya, ya bisa. Kalau lagi bulan madu, stop malamnya, perpanjang malamnya, nggak bisa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sengaja menyediakan malam untuk liyaskunu fihi, agar mereka beristirahat. Kayaknya jangan begadang, ikut cara Nabi. Kalau habis sisa bukan untuk nonton film, sinetron, bahkan ngobrol pun dimaklumkan. Kita seringkali memang tidak ikut Nabi. Nanti itu segera kalau habis sisa itu sebisa mungkin cepat tidurnya, sehingga bisa cepat bangunnya di malam hari itu sholat. Yaskunu fi, agar mereka beristirahat. Istirahat siang hari kerja, sore yang sudah sepuh kan ibadahnya adalah zikir ya, sama nasihat. Biar mudah kerja banting tulang untuk mencari rezeki. Nah, tubuh kita memerlukan istirahat dan Allah menyediakan waktunya. Itu tanda bahwa Allah kasih, bahwa Allah itu sayang kepada kita. Yaskunu fi wan nahara mubsira, dan Allah menjadikan
siang itu terang benderang. Untuk apa? Maksudnya untuk bisa kita pergi kemana-mana, usaha, berdagang, bekerja, bertani, berlayar, dan lain sebagainya, mencari karunia Allah. Allah kan sudah menebarkan rezeki, tapi kita harus ngambil. Allah sudah menyediakan untuk menanam padi, ya kita harus menanam padi. Manusia diberikan kebebasan mau ngambil apa enggak, mau dapat upah apa enggak, mau dapat uang apa enggak, dapat rezeki atau tidak. Inna fi dzalika, dalam hal tersebut benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu bukan melihat dengan mata, tapi hatinya berpikir, kenapa ini pohon bisa tumbuh? Kenapa Allah memperjalankan matahari? Kenapa kita bisa bernapas? Ini kan nikmat yang tidak pernah dihitung sama kita. Kenapa kita bisa mengerti? Kenapa kita bisa melihat? Kenapa jantung kita berdetak terus? Kenapa ginjal kita mencuci darah? Baru mungkin nanti baru nyadar kalau lutut kita ada susah dibentuk, mata kita sudah nggak melihat, gigi kita sudah sakit, bahkan rontok. Baru tahu nikmat. Kita baru tahu bahwa nafas itu kalau kita sudah bengek. Karena saya pernah merasakan bagaimana susahnya bernafas, nggak bisa dikendalikan. Nafas itu nggak bisa menarik nafas. Itu enak ya. Tapi ada suatu ketika kita nggak bisa, pendek sekali, nggak bisa dikendalikan. Itu capek, bukan main. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Kita sudah masuk belum kategori kualitas mukmin yang disebutkan di sini. Artinya melihat tanda kebesaran Allah itu bukan dengan mata saja, tapi dengan pikiran, hati, sehingga menambah keimanan. Apa itu? Mengaji. Kita lanjut ke ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan ketika sangkakala ditiupkan. Sangkakala itu trompet. Ketika trompet ditiupkan, wafasi aman fis samawati wa fil ardi. Wafasi itu kaget. Semua yang ada di langit dan di bumi itu kaget. Kaget bercampur takut yang luar biasa. Coba bayangkan ketika dibangkitkan, kita nggak tahu akan nasib kita seperti apa. Karena udah nggak bisa lakuin apa-apa, nggak bisa lari, nggak bisa cari keselamatan. Nasib kita apakah masuk neraka, dibakar terus, atau masuk surga? Semua kaget. Ketika bangkit dari dalam kubur, semua kaget. Illa masya Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki, yang tidak akan kaget ketika dibangunkan, orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan kaget, dia akan takut. Kita harus posisi itu. Wa kullun atau dakhil, semua datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan menunduk. Tidak ada yang berani nakal kepada Allah. Nah, ini diceritakan ketika sangkakala untuk menghidupkan kembali manusia. Itu seperti kita itu dihidupkan seperti tumbuh-tumbuhan, hujan, siram, kemudian dari tangan akan keluar tidak seperti toge. Misalnya belum sempat jahit baju kan, nggak ada yang berpakaian. Padahal kita perlu pakaian. Nggak ada minuman,
padahal kita perlu minum. Nggak ada makanan, padahal kita perlu makan. Bayangkan itu, gimana kaget? Ini nggak pakai pakaian, saya lapar, saya haus, panas perut, beruntuk. Oleh karena itu ya, solusinya Allah sudah mengajari kepada kita mulai Rasulnya. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Yang pertama akan Allah membaca Quran kita. Dengan sederhananya mungkin menyediakan pakaian, menyediakan minuman, makanan. Dan panas yang luar biasa, kaget juga panas. Maka ikutlah sabda Rasul, siapa kita menjadi salah satu orang yang dilindungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika tidak ada tempat bernaung, kalau sini kan panas, pohon, panas masuk ruangan ber-AC, bisa enggak? Hanya 7 5 hadir. Atau yang pamer kita mungkin yang menangis karena takut kepada Allah. Matanya yang menangis karena Allah. Ada lagi orang yang sedekah. Tapi sedekahnya sengaja dirahasiakan, hanya dia dan sama Allah yang tahu. Kita harus punya sedekah. Yang orang lain nggak tahu, kecuali Allah sama kita. Kalau yang dikasih pasti tahu ya. Ini dalam hubungan kita dengan Allah, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada siapapun, kita harus tahu. Itu yang pasti akan dilindungi dengan dinaungi dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan illa masyaallah. Kecuali orang yang dikehendaki. Semua orang pun panik, ya Pak. Bapak siap panik. Panik ketika dibangunkan. Bayangkan panik, lah gimana nggak panik? Biasa di sini pakai dasi, jas, mobilnya bagus, kasurnya bagus, istananya bagus. Begitu dibangkitkan kayak toge ini, telanjang, lapar, nggak ada makanan. Haus gak ada minuman, dingin gak ada mantel, panas gak ada payung. Bayangkan itu yang akan terjadi. Gimana kan? Panik. Tapi kalau illa masya, ada orang yang gak panik. Itu tadi orang yang dapat syafaat, orang yang dapat perlindungan, atau secara umum adalah orang yang beriman. Kita lanjut ke ayat 88 ini ayat konia. Mungkin Pak Komsin nanti akan bisa menceritakan tentang berapa kecepatan bumi berputar, bagaimana bulan berputar. Tapi yang saya akan bacakan ayatnya aja. Dan ini tentang ayat konia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahab. Subhanallahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirun bima ta'malun. Wa taral jibala, dan kau melihat gunung. Kita lihat gunung Salak, gunung Gede, gunung Semeru dan sebagainya. Tahsabuha jamidah, kita kira, kita anggap itu diem aja. Pernah lihat gunung Salak jalan? Enggak ya. Gunung Merapi berjalan ya. Padahal hakikatnya wa yatamurru marra sahab. Dia bergerak cepat, bergerak cepat seperti awan. Nah, ini pengetahuan baru ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kalau Nabi nggak mungkin tahu tentang dia bergerak. Yang karena memang buminya berputar, ini kan cukup banget. Bumi berputar. Nah sementara kita enak aja. Nah itu buktinya Subhanallahil ladzi atqana kulla syai'. Itulah perbuatan Allah yang buat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, buat sempurna kokoh. Bumi yang berputar begitu cepat, kita kok tenang-tenang aja dulu, gak ada yang jatuh, gak ada yang pusing. Apa gitu? Air laut gak tumpah. Apakah kita akan lihat itu kebesaran Allah? Tapi itu yang membongkarnya pengetahuan masa kini.
Innahu khabirun bima taf'alun, sesungguhnya dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lantas setelah kita tahu bahwa melihat ayat-ayat Allah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita terus berbuat dosa atau kita kembali bertaubat, kembali kepada Allah untuk mentaati perintah? Ini adalah ayat Allah. Masa Allah sudah kayak ini bukti kekuasaan itu, maka ikuti perintah itu. Ayat ini ditutup dengan peringatan melalui ungkapan Innallaha khabirun bima ta'malun, bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semua tidak luput dari pengetahuannya. Semua dicatat. Yang salah dicatat, yang buruk dicatat. Bahkan wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kita kecuali dicatat. Apakah jadi kebaikan, apa jadi keburukan. Jadi semuanya itu. Yuhasibkum billah wa itubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Kalau kalian mengutarakan apa yang ada di hati, mengutarakan dengan ucapan atau mengutarakan dengan tindakan, atau menyimpan dalam hati dengki, hasud, iri, atau niat jahat, semuanya akan yuhasibkum billah. Kalau niat baik akan dihisab. Bahkan sebelum melakukan sudah dapat satu pahala. Yang sedekah besoknya ternyata uangnya hilang, salahnya dapat. Untuk rumah yang bersikup auto yuhasibkum billah. Maka yang harus kita berniatlah baik. Maka kalau berdoa juga begini, ya Allah, beri saya rezeki agar saya bisa menyantuni orang miskin, agar saya bisa menyantuni anak yatim. Kalau yang masih muda harus, ya Allah, saya berinti agar nanti saya bisa melakukan kasih untuk orang tua. Saya bisa menyantuni 100 anak yatim, 1000 anak yatim. Mintanya gitu. Gak mungkin kita bisa menyantuni 1000 anak yatim kalau miskin. Ya Allah, jadikan tanganku ini untuk bisa membantu orangnya. Makhluk hambamu yang perlu bantuan. Jadikanlah saya orang bisa mengalirkan rezekimu kepada mereka. Jadi segala sesuatu ada diawasi oleh Allah, dihitung, diawasi. Oleh karena itu kita jangan pernah merasa rugi kalau kita melakukan kebaikan ketika orang lain tidak melihatnya. Karena itu pasti dibalas, karena itu pasti dicatat, dan itu mungkin yang lebih besar. Tidak ada satupun keburukan kecuali ada catatan hukumannya. Tidak ada sekecil apapun kebaikan kecuali ada pahalanya. Nah, ini dilanjutkan pada ayatnya berikutnya. Man ja'a bil hasanah falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Tadi kan ketika dibangkitkan orang kaget semua, ketakutannya. Sekarang wa man ja'a bil hasanah, barang siapa yang datang membawa kebaikan, falahu khairun minha, Allah akan balas dengan yang lebih beratus beribu kali lipat dari kebaikan kita. Jadi satu hari itu harus dibayangkan dari pagi, saya hari ini melakukan kebaikan apa. Setelah sholat subuh atau sholat malam harus berpikir, saya hari ini mau melakukan kebaikan apa. Ada yang terprogram, ada yang otomatis. Terprogram itu saya mau A, B, C, D. Tapi ada ketika berjalan, saya mau kakek-kakek, maunya jalan itu kan gak usah diniatin. Atau ada benda orang jatuh, kita ambil, kita kembalikan. Ya harus niat. Sebab itu yang akan menjadi memperberat pemasakulat mawazinu, siapa yang berat timbangan. Jadi tiap hari itu kita harus memikirkan yang ditambah itu adalah timbangan amal soleh kita. So kalau yang cuma masakulat mawazinu bahwa beda terus yang berat timbangan amal solehnya
maka amal salahnya udah dimaafkan. Asal berat ini, amal salah dicatat gitu ya. Tapi karena ini amal solehnya lebih banyak, lebih berat, ini akan terhapus. Karena perbuatan baik itu akan menghapus keburukan. Jadi yang harus kita pikirkan, kalau keburukan itu pasti ya. Ibarat lantai coba, nggak diapa-apain pasti kotor. Nah, kita nggak melakukan sengaja melakukan dosa aja pasti banyak dosanya. Apalagi kalau melakukan dengan sengaja. Jadi yang harus pikirkan kita adalah memperbanyak terus kebaikan agar kita min fazwahu min fazain yaumaidin amin, dan supaya nanti ketika sangka kali ditiup itu kita aman, tenang, gak gelisah, gak ketakutan. Karena apa? Amal solehnya banyak. Kalau kita wabil akhirati hum yuqinun, kalau kita yakin dengan hari akhirat, kerjaannya cuma dua, iman yang dikuatkan, amal solehnya terus ditambah. Gitu. Disederhanakan agama itu cuma satu, iman dan amal soleh. Kalau mau disederhanakan, di mana kita setiap hari itu duduk di sini adalah kita sedang menambah amal soleh, senyum kepada orang, berbicara baik pada orang, apapun, nyambung, ngepel, mandi segala macam, berobat, harusnya itu jadi ini. Bahkan kalau dikasih sakit, nggak ada yang Allah berikan buat kita itu keburukan. Karena kita banyak dosa nih, harusnya menjadikan penyakit itu akan hapuskan dosa. Allah ingin kita itu bersih dari dosa. Atau kita nggak ada dosa, Allah ingin meningkatkan derajat kita. Lantas apa? Nggak ada yang buruk, karena Allah itu hakim. Yang membedakan adalah reaksi kita ketika dikasih kenikmatan kita bersenang-senang, lalu dikasih cobaan langsung cemberut, nggak ridho, itu enggak. Nah, oleh karena itu saya ulangi lagi, mari kita ucapkan raditu billahi rabban, saya akan ridho apapun yang Allah berikan kepada kita. Wa man jaa bis-sayyi'ah, kebalikan dari ayat 89, siapa yang datang itu membawa keburukan, kejahatan, fakubat wujuhuhum finnar, maka disungkurkan, bahasa Sundanya dijorokkan gitu ya, dijorokin gitu ya, bahasa Betulnya dijorokin, maka dia dijorokkan mukanya ke dalam neraka, jorokin, sambil dikatakan kepada mereka, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidaklah kamu dibalas seperti itu kecuali sesuai dengan apa yang dahulu kamu lakukan. Ya, karena keadilan Allah harus tegakkan, bukan Allah zalim. Memang keadilan yang seadil-adil. Berarti kita harus takut ya, kalau suatu hari kita melakukan kesalahan. Obatnya apa? Istighfar. Maka istighfar itu minimal, kalau Nabi aja yang punya dosa 100 kali ya. Atau kita baca Sayyidul Istighfar 1 kali pagi, 1 kali sore. Siapa membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, siangnya mati, sore dia masuk surga pasti dijamin. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar sore, terus mati di malam hari, itu nggak boleh lupa. Jadi yang cara-cara termudah yang Allah dan Rasul ajarkan kita ikut aja. Kalau kita takut dalam kubur, Allah kasih surat Menjiat, kalau mau baca tiap malam, tiap hari, kita akan ditemenin, kita akan dikawal oleh surat Al-Mulk. Jadi orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah semata-mata ya, karena perbuatan, bukan karena kejahatan, tapi karena keadilan Allah. Kita lanjut ke ayat 91 sampai 93, mohon sabar ya, mohon diterima. Ini ada 3 ayat lagi. Innama umirtu an a'budu rabb hadzal hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Umirtu an akuna minal muslimin. Ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Innama umirtu, sesungguhnya aku hanya diperintah oleh Allah an a'budu rabb hadzal bait,
untuk beribadah kepada Tuhan Rohnya negeri ini. Hadil baldah. Jadi bukan kepada patung-patung, bukan kepada siapapun, tapi aku diperintah untuk beribadah pada Rohnya kota Mekah. Alladzi harramaha, dan kota Mekah itu disucikan oleh Allah. Memang kota suci. Kenapa menjadi kota suci? Karena Allah yang mensucikannya. Alladzi harramaha. Walahu kullu syai', dan segala sesuatu adalah milik Allah. Nah, itu juga selalu diulang-ulang. Bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah. Walau jawarin musya'atil alam. Bahkan contohnya misalnya, milik Allah kapal-kapal yang tinggi menjulang tinggi yang ada di lautan. Milik Allah hakikat. Semua kita kan pinjamin. Ketika mati buktinya di bawah. Semua adalah milik Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku hanya diperintah agar berserah diri, memasrahkan diri. Jadi muslim itu bukan menganggap, kalau kita seringkali menganggap muslim itu hanya saya sudah baca syahadat. Inti dari muslim bukan itu. Muslim baca syahadat memang tandanya dia sudah masuk agama Islam. Tapi muslimnya adalah kalau kita sudah berserah diri kepada Allah. Doa adalah tanda berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah. Istighfar berserah diri kepada Allah. Menerima apapun yang Allah berikan terserah Allah. Kita hanya ditugaskan memilih dan usaha. Perintahnya lah bagi wa an atlu al-Quran. Dan saya diperintahkan untuk membacakan Al-Quran. Nabi itu diperintahkan untuk membacakan Al-Quran. Tugas itu kita lanjutkan seperti ini. Faman ihtada, barang siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi, sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya. Kalau setelah mendengarkan Al-Quran, kemudian kita mendapat inspirasi, petunjuk, itu yang terbaik buat diri kita, bukan untuk orang lain. Yang kita peroleh itu adalah untuk diri kita. Setelah kita tahu saya harus baca raditu billahi robba misalnya. Nah, kalau itu dibaca untuk diri kita, saya dikasih cara untuk bagaimana selamat dalam kubur, kasih petunjuk, dan kalau kemudian kita itu untuk diri kita. Kita bagaimana terus supaya dapat syafaat hari akhirat, kasih tunjuk oleh Rasul dan oleh Allah. Kita tinggal ikut. Waman dhalla, tapi siapa yang sesat, tidak mau mendengar, ayat-ayat Allah, maka katakan innama ana minal munzirin. Katakan saya hanya ngasih peringatan. Nah, ini berlaku kaidah ini untuk siapapun. Kita wajib mengingatkan orang, tapi kita tidak diwajibkan memberi hidayah. Tidak diwajibkan memaksa orang untuk mengikuti kita. Lasta alaihim bimusaitir. Rasul aja dikatakan, kamu bukan ditugasin untuk memaksa orang jadi orang baik, jadi orang. Kita terhadap anak juga begitu. Supaya kita selamat dunia akhirat. Karena kalau kita perintahkan tutup orang, belajar agama. Sehingga di akhirat ketika dihisab, kewajiban kita sudah ditunaikan. Anak meskipun tidak tutup orang, ya kewajiban kita. Karena kita sudah, tapi jangan juga memaksa anak untuk menutup aurat, misalnya dengan dipukul, ditonjok, bukan. Tapi itu nanti jadi tanggung jawab dia. Kita tidak diminta untuk mengubah orang itu, tapi kita ditugaskan untuk memberi pelajaran dan peringatan. Terakhir, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersyukur kepada Allah. Wa qul alhamdulillah sayurikum ayati fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayati, dia akan memperlihatkan kepada tanda-tanda kebesarannya. Kalau kita kan perlu melihat dengan mata, belum melihat dengan pikiran, belum melihat dengan hati, belum melihat dengan perasaan.
Tapi kalau orang sudah mendapat petunjuk bimbingan, maka akan melihat dengan penuh hati. Fata'rifuna, dan mereka akan mengetahui, maka kalian akan mengetahuinya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak akan lupa, tidak akan lengah apapun yang kamu kerjakan. Allah khabir, Allah basir, melihat apa yang Allah alim, Allah lebih mengetahui, khabir, mengetahui, basir, melihat. Dan Allah tidak akan melupakan, melalaikan apapun yang kita kerjakan. Kita hanya memikirkan beli dan gigit dengan jalan, beli dengan jalan, Allah ingat, pasti dibalas. Jangan pernah merugi, jangan pernah rugi. Itu kan tugasnya petugas jalan, lah tugasnya OB itu, maka saya kenapa mesti mikirin sampah yang ada di, kan gitu ya, kalau kita bos ya. Padahal kalau OB yang mengerjakan dia yang dapat pahala. Nah, kalau kita mau dapat pahala, kita juga berkontribusi. Kalau usah nunggu orang. Jadi kita bersyukurlah supaya kita dapat bisa melihat ayat qauliyah Al-Quran, juga bisa dapat melihat ayat kauniyah, jadi hidayah kita. Nah, biasanya tugas terakhir Om Sin ini nambah komentar. Tapi sebelum komentar Om Sin ini ada saja. Yang mau ini nanti di komen. Saya sajak dulu baru di komen. Oh ini. Ya. Ini ada satu buah puisinya, Cahaya dan Rahasia, Tadabbur Surat An-Naml ayat 82-93. Malam menutupi bumi, sunyi dan tenang. Siang menyingkap cahaya menuntun pandangan. Tidakkah engkau sadar kebesarannya itu nyata? Di balik gelap dan terang rahasia Sang Pencipta. Burung tampak tegak, diam bagi mata yang terbatas. Namun bergerak cepat, perintah yang kuasa. Tidakkah hatimu tercengang menyadari yang tampak diam sesungguhnya hidup dan bergerak? Bumi menyimpan rahasia, menyingkap dabah yang nyata. Binatang bicara, menegur hati yang lalai. Siapa yang menutup mata menolak ayat akan tercengang ketika kebenaran memampar pandangan. Tiupan sangkakala mengguncang langit dan bumi. Makhluk gemetar takut tiada tara. Hanya yang dikehendaki Allah yang selamat. Sisanya tunduk pasrah tanpa daya. Setiap amal tercatat, tak satu pun terlewat. Kebaikan berlipat ganda, kesalahan dibalas setimpal. Tidakkah engkau sadar setiap langkahmu menjadi saksi yang menuntut jawaban di akhirat? Wajah dilebar ke neraka, cermin kehinaan. Orang beriman aman, terjaga dari resah dan gelisah. Tidaklah baru bergetar menghadapi hari itu, ketika tak satu pun dusta dapat menolong manusia. Hidayah itu datang darinya, bukan dari tangan manusia. Petunjuk bagi hati yang mau membuka mata dan telinga. Siapa yang menutup hati, terjerumus dalam gelap. Yang mencari cahaya, menemukan jalan. Segala ciptaan tertata sempurna dan rapi. Langit, bumi, dan makhluk tunduk kepada kehendaknya. Tidakkah engkau kagum pada keteraturan yang menakjubkan?
Bukankah ini bukti kuasa yang tak terbatas? Malam dan siang, setiap detik adalah pelajaran. Nikmat dan ujian adalah cermin rahmat dan peringatan. Tidakkah engkau merenung atas hidup yang fana? Setiap langkah dan hembusan napas akan dimintai pertanggungjawaban. Marilah membuka hati, bersyukur, merenung, menjadi hamba bijak, beriman, penuh kasih. Tidakkah engkau ingin selamat dari kesesatan? Janganlah biarkan dunia menutup mata dari cahaya hidayah. Segala puji bagi Allah yang menata langit dan bumi, yang maha mengetahui, maha adil dan maha bijaksana. Tidakkah engkau tunduk menyadari diri yang kecil? Padanya kita kembali tunduk dan berserah selamanya. Baik. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini menjadi tadi membuka hati, membuka mata, membuka pikiran, sehingga cahaya hidayah masuk, sehingga bisa membimbing pekerjaan kita, menghabiskan usia, dan supaya membimbing kita ke kebahagiaan di akhir dunia dan akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.